Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang pimpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kata Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, yang lain sudah turun mendahulinya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, di sini cerita yang menyedihkan. Ada orang yang lumpuh selama hidupnya ya, 38 tahun. Satu pengharapannya sembuh lewat kalau ada kolam itu bergoncang dan selalu kalah dengan orang yang lain, menceburkan dirinya ke air kolam itu. Jadi tidak ada harapan baginya. Tetapi juga bukan saja tidak punya harapan, tetapi dia hanya pikirannya itu bahwa yang menyembuhkan itu kalau jatuh dari air menceburkan diri ke kolam itu. Katanya kan dia, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Jadi dia tahu satu-satunya jalan disembuhkan adalah mencebur ke kolam itu, tetapi dia tidak bisa, selalu kalah dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita kadang mempunyai pikiran yang sempit bahwa yang bisa menyembuhkan itu air kolam itu saja. Bukankah ada bermacam-macam cara sebenarnya disembuhkan itu? Tapi kadang kita sempit bahwa kesembuhan itu harus lewat dokter misalnya, terus harus lewat obat, harus begini, harus begini. Hanya satu jalan saja. Tetapi pikiran seperti itu tidak. Ada cara lain. Dan yang luar biasa adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Bukan saja penyakit sebetulnya, saudaraku. Masalah apa saja Tuhan sanggup menyelesaikan. Dan di sini ditanya, waktu ditanya, dia hanya pikirannya mencebur itu bisa sembuh. Tetapi Tuhan memerintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan saat itu juga orang ini mengangkat tilamnya, berdiri, lalu mengangkatnya, sembuh. Nah ini kali yang
yang ditulis oleh Yohanes ini ketiga ya. Yang pertama air menjadi anggur, kemudian anak pegawai disembuhkan, dan sekarang orang lumpuh bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kalau ada peristiwa semacam itu nubuatan dari perjanjian lama, maka itu adalah masa Mesias. Jadi ada Mesias kan seperti itu. Mestinya orang-orang dibukakan matanya kalau belajar kitab suci perjanjian sekarang itu maksudnya adalah untuk Mesias, tetapi lagi-lagi tidak banyak orang mengerti. Tapi dalam cerita ini yang kita tahu bahwa pertama manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya, menyelesaikan masalahnya sendiri secara tuntas dalam cerita ini. Kemudian yang kedua, penyembuhan atau pertolongan itu yang mulai Tuhan. Ingat, orang buta ini tidak minta tolong, tapi Yesus datang menyembuhkan. Jadi inisiatif dari Tuhan untuk itulah kekristenan yang luar biasa. Allah turun, ikut, ambil bagian, ikut menyelesaikan masalah hidup yang manusia tidak sanggup, Allah sanggup. Nah, kita orang percaya memang seharusnya bergantung kepada Tuhan setiap memiliki masalah, setiap menyelesaikan masalah. Kita mestinya bergantung pada Tuhan. Tuhan Yesus bersama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dan kita sehari-hari lewat Roh Kudus. Mari kita sadar, jangan pici seperti orang tadi, tapi juga percaya seperti orang lumpuh tadi. Dari satu sisi tidak pici, tapi dari sisi lain percaya apa yang dikatakan Tuhan. Mari hari ini apakah kita bisa berbuat seperti itu? Tidak pici, tapi percaya pada firman-Nya. Mari kita berdoa dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kami masih hidup sampai hari ini, oleh kemampuan berkarya, menikmati suasana alam yang Tuhan ciptakan. Terima kasih Tuhan, kami mohon hari ini kami sadar bahwa Engkau bersama kami dan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menjalani hidup hari ini bersama dengan Engkau. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.